Charles III akan resmi dilantik menjadi Raja Kerajaan Inggris hari ini Sabtu 6 Mei untuk menggantikan mendiang Ratu Elizabeth II. Penobatan ini merupakan yang pertama sejak Raja Inggris dalam 70 tahun terakhir atau tahun 1973 silam. Dikutip Tribun News dari channel News Asia, diketahui Raja Charles III dimahkotai sebagai raja dalam upacara Kristen yang rumit dan ritual hikmat. Selain Raja Charles III, sang istri Camilla juga akan dinobatkan sebagai ratu. Akan ada keterlibatan uskup wanita, pemimpin agama minoritas, dan daftar tamu yang lebih beragam dan representatif dari masyarakat Inggris daripada para bangsawan dan wanita tua. Secara keseluruhan sekitar 7.000 personel militer mulai dari pasukan berkuda hingga marching band akan ambil bagian dalam parade yang dilatih dengan sangat teliti. Rangkaian acara akan dimulai dengan prosesi raja pada pukul 10.20 waktu setempat atau pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Charles dan Camilla akan melakukan perjalanan dari Istana Buckingham dengan kereta negara bagian Diamond Jubilee ke lokasi penobatan di Westminster Abbey. Lalu mereka kembali ke rute yang sama dengan kereta negara bagian emas yang lebih tua setelah kebaktian 2 jam di biara. Di istana mereka akan memberi hormat dari anggota angkatan bersenjata, kemudian menyaksikan upacara terbang lewat dari balkon bersama anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun di balik penobatan itu sejumlah pro dan kontra hingga kemegahan ditampilkan. Duk keluarga yang menyelenggarakan acara memiliki kesempatan untuk menyatukan Inggris dan kelompok persemakmuran 56 negara. Persemakmuran itu nantinya juga akan dipimpin oleh Raja Charles III. Namun tidak semua orang ingin merayakannya. Lawan publik yang menginginkan kepala negara terpilih berencana untuk memprotes pada hari itu dengan tanda-tanda yang menyatakan bukan rajaku. Para pemuda juga mengatakan penobatan dan monarki pada umumnya membuat mereka tak mau ikut campur menurut jejak pendapat. Lebih jauh lagi, posisi Charles terlihat semakin renggang sebagai raja turun-temurun di 14 negara persemakmuran di luar Inggris. Jamaika dapat mengadakan referendum untuk memutuskan hubungan dengan monarki paling cepat tahun depan, menurut Marlene Mahalouford, Menteri Urusan Hukum dan Konstitusional negara Karibia itu. Sementara itu, Australia sedang mempertimbangkan perubahan konstitusional untuk memberikan orang pribumi yang pernah ditindas oleh kerajaan Inggris suara institusional yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan yang dapat menjadi pertanda pemisahan di masa depan. Charles juga menghadapi panggilan untuk meminta maaf atas keterlibatan leluhurnya dalam kolonialisme dan perdagangan budak. Dan Afrika Selatan menyerukan pengembalian berlian terbesar di dunia yang digali di bawah pemerintahan Inggris dan sekarang menjadi bagian dari permata mahkota yang akan digunakan di biara pada hari penobatan. Sementara Presiden Prancis dan Jerman serta para pemimpin senior UE akan termasuk di antara 2.300 tamu yang hadir bersama dengan royalti global. Pajangan perhiasan mahkota dan gerbong berlapis emas yang mewah membuat banyak orang Inggris kesulitan karena meningkatnya biaya hidup dan aksi mogok yang meluas untuk mendapatkan gaji yang lebih baik. Sebagian besar tagihan akhir yang didanai pembayaran pajak serta luas diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta pound atau setara dengan 126 juta US dollar, kemungkinan berasal dari operasi keamanan besar-besaran. Seorang juru bicara Istana Buckingham berkata acara nasional seperti ini, acara kenegaraan yang hebat, memang menarik minat global yang sangat besar yang lebih dari membayar pengeluaran yang menyertainya. UK Hospitality, Badan Perdagangan mengatakan pada akhir pekan penobatan yang mencakup hari libur nasional pada hari Senin dapat menghasilkan 350 juta dolar Inggris untuk sektor tersebut termasuk PUB. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.